Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepak bola Indonesia berduka, guys. Ratusan orang meninggal dunia akibat kericuhan setelah laga Arema FC melawan Persebaya. Tepatnya pada hari Sabtu malam tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kebanggaan Arema Kanjuruhan Malang. Dan melihat jumlah korban yang nggak dikit ya, banyak banget. Peristiwa ini dipastikan merupakan tragedi kerusuhan pertandingan sepak bola terburuk dalam sejarah sepak bola Indonesia dan juga dunia sih, gitu kan. Dan ini menurut informasi terbaru, tragedi maut Kanjuruhan sudah memakan korban ini sampai dengan 170-an orang. Terakhir saya update gitu ya. Dan ini masih bisa bertambah, ada yang bilang 180-an juga gitu kan. Sementara sebelumnya diberitakan awal-awal itu 34 orang meninggal di dalam stadion, sedangkan korban lain meninggal di rumah sakit menyusul ya? Ya, saat proses pertolongan. Karena kan sampai pagi terus bertambah. Ya, betul. Dan diketahui juga bahwa korban meninggal ini nggak cuma dari supporter aja ya guys. Ada juga dari anggota kepolisian, 2 anggota polisi yang turut menjadi korban dalam tragedi maut Kanjuruhan. Ini ada Bapak Bribtu Fajar Yoyo Pujiono dan Bapak Brigadir Ndik Purwanto. Ya, jadi selain memakan banyak korban jiwa, peristiwa ini juga menyebabkan sekitar 180 orang masih menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit. Selain itu, imbas dari kerusuhan tersebut, ini ada 13 mobil yang juga rusak dan bahkan dibakar ya di dalam gitu. Dan 10 kendaraan merupakan mobil dinas polisi, sementara 3 kendaraan lainnya adalah kendaraan pribadi. Nah, ini lantas seperti apa sih awal mula dari kericuhan atau kerusuhan tersebut? Jadi ini kita kalau mengutip keterangan dari Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Irjen Niko Afinta, awalnya kericuhan berawal dari kekecewaan supporter Aremania nih yang tidak terima klub kesayangannya dikalahkan oleh klub Persebaya yaitu dengan skor 2-3. Kekalahan ini merupakan pertama setelah 23 tahun terakhir bertanding di kandang sendiri. Nah, karena tim kebanggaannya kalah, ini mengakibatkan beberapa oknum supporter akhirnya turun ke lapangan dan berusaha mencari para pemain dari Persebaya dan ofisialnya. Arema. Iya kan yang menyerang Arema ke Persebaya. Pertama mereka ke Arema dulu. Mereka marah-marahin pemain Arema dulu. Aremanianya. Akhirnya mereka melampiaskannya kekecewaannya dengan membuat rusuh seperti itu gitu kan. Nah, ini sangat disayangkan juga ya. Kenapa penonton Indonesia kok belum cukup dewasa gitu loh. Padahal kan udah pertandingan ada kalah ada menang, ini hal yang biasa seharusnya ya. Sedikit ngebahas aja kayak musim lalu di Inggris tuh ada klub kebanggaan saya Liverpool. Lagi and again. Mengalahkan Manchester United yang semalam juga kalah, itu kemarin juga kalah 5-0 skornya. Nah, itu pertandingan belum selesai, fans Manchester United tinggalin stadion. Saya waktu itu ngeliatnya sih kayak, fans macam apa, pertandingan belum selesai, kalah langsung ninggalin stadion. Tapi nggak rusuh kan? Iya, ternyata itu hal yang bagus. Ya lebih better seperti tinggalin itu. aja, ternyata itu hal yang bagus. Dibanding, maksudnya ini bukan head to headnya sih. Iya, tapi maksudnya itu hal yang bagus kan, udah tinggalin aja. Kalau kesel udah tinggalin aja. Ya maksudnya gini loh, kayak kita tuh cuma mau ngasih gini, ayo dong gitu, kita mulai dari sekarang dewasa menjadi supporter atau fans dari sebuah klub bola gitu kan. Yes. Gini deh logikanya, kalian membela sebegitunya gitu kan, ujung-ujungnya kan kayak yang seperti kita lihat. Maksudnya lu boleh ngefans, ini pendapatku gitu, tapi kita juga harus menjadi fans yang dewasa gitu, melihat ya pertandingan pasti ada yang kalah, ada yang menang. Klub kita juga pasti kan someday akan kalah, someday juga pasti akan menang. Mungkin kalau ingin mengungkapkan kecewaan kayak salah satu klub PSS Sleman, karena klubnya kalah mulu, mereka tuh jadi setelah pertandingan semua fansnya ngadep belakang memunggungi better seperti memunggungi pemain-pemainnya karena mereka ngambek gitu. Maksudnya menjadi tanda kekecewaan mereka biar para pemain tuh tahu kita kecewa. Kami fans dukung kalian gitu, tapi dengan kekalahan ini kami kecewa. Lebih baik seperti itu kan. Nah ini kita lanjut lagi ke pertandingan, ke tragedi pertandingan Arema melawan Persebaya. Jadi setelah ada beberapa fans yang turun ke lapangan, bapak-bapak polisi ini melakukan pengamanan kepada pemain supaya aksi kekerasan nih nggak semakin jadi gitu kan. Dan melihat situasi ini, karena takut ada aksi kekerasan, polisi lalu menghalau penonton agar tidak masuk ke dalam lapangan dan mencari para pemain. Polisi kemudian juga menembakkan gas air mata dan
Tindakan inilah yang akhirnya memicu reaksi dari para supporter, sehingga mereka malah mulai menyerang petugas dan merusak fasilitas yang ada di stadion. Akhirnya kondisi semakin tidak kondusif, ini menyebabkan aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah lapangan serta mengarah ke tribun. Dan alhasil para penonton kemudian berhamburan dan keluar ke satu titik pintu, yakni pintu 10. Nah, ya saat inilah tragedi mengerikan ini terjadi ya, karena penonton yang berbondong-bondong mau keluar stadion karena efek gas air mata ini justru mengakibatkan penumpukan sehingga mereka juga mengalami sesak nafas akibat kekurangan oksigen dan terinjak-injak juga karena panik. Jadi ada beberapa pintu juga yang ditutup dan ada pintu-pintu kan sistemnya gini loh. Kalau kita mau masuk, pintunya yang harusnya bisa masuk 5 orang dibikin bisa masuk 1 orang karena harus diperiksa tiket, diperiksa bawa barang yang dilarang apa enggak gitu. Nah, ternyata oleh panitia pelaksana tuh nggak ditarik tuh barikadenya. Nah itu Gitu, dia, sehingga jadi akhirnya kan berdempet-dempetan. penumpukan ya kan, yang orang pada berebut mau menuju jalur pintu keluar, Ya. jadi banyak yang keinjak-injak juga. Belum lagi ada pintu keluar yang tidak dibuka. Iya, kan? tidak dibuka, jadinya itulah penumpukan gitu kan. Nah, ini kalau banyak yang beranggapan kan tragedi Stadion Kanjuruhan Malang disebabkan bentrok antara supporter, itu ternyata katanya salah besar guys. Melainkan korban meninggal dunia karena itu tadi berdesakan menuju pintu keluar dan akhirnya terinjak-injak. Sebetulnya juga kalau menurut keterangan Bapak Niko selaku Kapolda Jawa Timur ada upaya penolongan dari tim medis dan evakuasi ke rumah sakit. Tapi memang banyak yang tidak terselamatkan. Ya, alhasil inilah kejadian yang paling mengerikan dalam persepak bolaan di Indonesia. Dan for your info aja guys, Indonesia kini merupakan negara peringkat kedua dalam tragedi bencana sepak bola yang merenggut banyak korban di sepanjang sejarah sepak bola global. Sedangkan kalau di posisi pertama ada negara Peru waktu itu juga yang mengalami kejadian serupa dengan memakan korban jiwa sebanyak 328 orang kurang lebihnya. Ya. Dan di Peru juga ada gas air mata waktu itu. Tapi ngebahas sedikit sih, itu bukan antar supporter karena yang datang cuma supporter Arema, supporter Persebaya dilarang untuk datang. Gitu kan, bonek nggak boleh datang. Jadi isinya Aremania aja. Dan benar yang dibilang Bapak Niko tadi bahwa dari tenaga kesehatan itu banyak yang nolong, bahkan tenaga kesehatan dan dokter-dokter Arema dan, juga banyak yang nolong. Dan ada 20-an, saya dengar dari tadi pagi Javier Roca, dia pelatihnya Arema, dia bilang ada 20-an orang yang dimasukin ke dalam tempat ruang ganti Arema, diurus oleh para dokter, dan ada 4 orang yang meninggal, bahkan salah satunya ada yang meninggal di pelukan pemain Arema. Yep. Itu kesaksian dari Javier Roca, pelatihnya Arema ya. Dan ternyata pas after kejadian ini baru banyak ya fakta-fakta terungkap. Seperti kapasitas stadion sekitar 38.000 kurang lebih, tapi tiket yang dijual 40.000 ke atas. Jadi kan, dan ini membludaknya banyak penonton juga melebihi kapasitas ternyata kan. Jadi kalau ukuran stadion faktanya 42.000 totalnya, yang terjual 42.200 kalau nggak salah, tapi titik aman 38.000. Itu maksud saya, maksudnya untuk amannya jumlah penonton yang ada di stadion ternyata kan melebihi kapasitas. Dan alhasil pintu-pintu di stadion mungkin tidak semuanya waktu itu kebuka. Jadi banyak yang mengalami sesak nafas juga karena gas air mata juga. Di atas 100% juga kan, 42.200 yang dijual. Ada excess 200 tiket. Ya, pokoknya banyak fakta-fakta yang memang akhirnya baru terungkap setelah kejadian ya. Ya, benar banget. Dan akibat dari tragedi tersebut, PT Liga Indonesia Baru atau LIB menghentikan Liga 1 2022 selama sepekan. Dan situasi ini juga membuat PT LIB akhirnya turun tangan dan memutuskan untuk menghentikan Liga total 7 hari ya, sambil menunggu arahan dari Ketua Umum PSSI, Bapak Muhammad Iriawan. Ya, kita di akhir segmen ini mungkin nggak mau bilang apa-apa ya, tapi harus kalian ingat satu kata gitu, tidak ada sepak bola yang seharga nyawa manusia gitu. Iya, meskipun cuma satu nyawa tuh udah berlebihan. Itu berlebihan banget satu gitu. Nyawa udah hanya berlebihan. untuk kalian menonton sepak bola. Ini kita bukan mengecilkan semua para fans sepak bola di Indonesia, tidak. Tapi alangkah dewasanya gitu, mengingat lagi-lagi satu nyawa itu nggak sebanding dengan sepak bola. Dan ini kan kalau di sosial media hashtagnya tuh pray for Kanjuruhan, pray RIP sepak bola Indonesia. Ya ini dia maksudnya. Sedih deh. Kesedihan kita bukan menyalahkan satu sisi, mungkin supporter fans salah gitu, tapi semua ini jadi pembelajaran untuk semua pihak gitu kan. Semua panitia pelaksana, semua pokoknya PSSI, sponsor, pihak dari liga, juga, semuanya salah. Ada tanggung jawab. Ya karena kalau udah dengan kejadian gini kita nggak hanya bisa menyalahkan satu. Nggak bisa, ini kan aksi reaksi. Iya betul, berkesinambungan.
Ada yang bilang juga pihak penyelenggara atau pihak yang menyediakan live streamingnya juga salah. Karena dari malam. pihak klub sebenarnya udah minta jamnya sore. Tapi mereka maunya malam. Tapi itu ada benernya juga karena Liga 1 Indonesia, terutama tahun ini kan Liga 1 kita sebutannya, itu selalu ada saingan. Kalau kenapa jam tayangnya harus malam banget, itu karena ada saingan. Biasanya di jam-jam prime time yang banyak orang nonton. Ada liga musik dangdut di situ kan, jadi lu nggak bisa ngalahin, susah bos. Ya biasa, kalau pihak televisi kan pasti nyarinya share dan rating. Ya, mana di jam-jam prime time yang tinggi. Tapi balik lagi, semua ini tanggung jawab di semua pihak yang terlibat. Gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu pihak aja. Semuanya harus berbenah sih setelah ini. Dan kita masih akan bahas tentang persepak bolaan di Indonesia, khususnya tragedi kemarin yang di Stadion Kanjuruhan Malang. Tapi kita harus break dulu sebentar. Milenial, nanti kita balik lagi after ini. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan masih sama seperti segmen 1 tadi ya, kita masih akan membahas tentang kejadian di Stadion Kanjuruhan Malang kemarin, di mana pertandingan Arema melawan Persebaya akhirnya menjadi duka cita mendalam bagi persepak bolaan Indonesia, khususnya kita juga masyarakat di Indonesia berduka cita atas kejadian tersebut karena kerusuhan yang ada memakan korban jiwa lebih dari 100 orang gitu loh. Ini banyak sih. Ini kan sebenarnya derby Jawa Timur. Jadi disebut derby itu kalau satu kota atau kota yang dekat ketemu. Derby Persija Persib. Dan ini disebutnya derby Jawa Timur karena dari Malang. Malang ke Surabaya itu cuma 2 jam. Saudara juga gitu kan. Iya, jalur darat tuh deketan guys. Kayak yalah kakak sepupuan lah gitu. Yap, bener banget. Makanya harusnya tuh menjadi malam yang indah gitu. Yang seru. Sama-sama merayakan, gimana pun kan sama-sama berasal dari daerah Jawa Timur gitu ya. Tapi berbeda dengan kejadian 1 Oktober malam kemarin. Yap, bener banget. Jadi seperti yang udah kita spill di segmen sebelumnya bahwa tragedi Kanjuruhan yang merenggut ratusan nyawa. Dan ini menjadi yang terbanyak kedua dalam sejarah sepak bola dunia gitu kan. Tetapi sebelum tragedi Kanjuruhan yang terjadi baru-baru ini, ternyata peristiwa serupa juga pernah terjadi di belahan negara lain ini guys. Ya, nah kasus terbesar yaitu ada di negara Peru yang terjadi pada tanggal 20 Mei 1964, sebenarnya udah jauh sih ya rentang waktunya. Nah, pertandingan antara Peru versus Argentina ini yang diselenggarakan di Estadio Nacional menggelar babak kualifikasi kedua. Ya, itu di 24 Mei ya? Iya, khususnya pada Olimpiade Tokyo. Ya. Jadi kerusuhan tersebut terjadi saat wasit menganulir gol dari timnas Peru, di mana seorang supporter akhirnya memasuki area lapangan dan memukul wasit. Melihat hal tersebut, polisi secara brutal akhirnya menghajar pria tersebut ya. Kerumunan supporter pun tidak bisa dihentikan lagi sehingga mengakibatkan setidaknya kurang lebih 328 orang meninggal dunia karena luka-luka dan juga sesak nafas akibat polisi sempat menembakkan gas air mata di kerumunan. Yap, dan sebelum tragedi di Stadion Kanjuruhan, kan Kanjuruhan menempati posisi kedua ya. Nah, kejadian terparah juga dialami oleh negara-negara di kawasan Afrika. Jadi insiden sebelum ini sempat terjadi di Stadion Accra Sports Kinbu Road, ini di kota Accra, negara Ghana, pada tanggal 9 Mei 2001 lalu, yang mempertandingkan antara klub Hearts of Oak melawan klub Kotoko ya. Hal ini terjadi karena rasa frustasi para pendukung Asante Kotoko yang melihat tim kebanggaannya kalah dari tim tuan rumah Hearts of Oak. Sehingga akhirnya membuat para pendukung menjebol kursi dari tribun dan melempari berbagai benda ke lapangan. Ini mengakibatkan polisi setempat menembakkan gas air mata ke kerumunan dan hasilnya 126 orang meninggal dunia akibat insiden berdarah itu karena kekurangan oksigen. Dan akibatnya peristiwa ini membuat 6 polisi didakwa atas pembunuhan ya. Sementara pemerintah Ghana kemudian memberikan beasiswa khusus untuk anak-anak dari para korban. Yap, betul. Dan selanjutnya ada tragedi juga di Hillsborough yang terjadi di tanggal 15 April 1989 di Stadion Hillsborough, Sheffield. Ya, hal ini terjadi laga Liverpool versus Nottingham Forest.
tragedi ini berawal dari banyaknya supporter Liverpool seperti di sebelah saya gitu kan, sementara supporter Nottingham Forest juga tidak mendapatkan ruang gerak yang cukup memadai saat itu. Jadi maka ketika salah seorang petugas membuka satu gerbang, para supporter begitu bersemangat ketika memasuki pintu sehingga mereka berdesak-desakan. Setidaknya 3.000 orang terjebak dalam insiden tersebut dan akhirnya terinjak-injak. Akibatnya kurang lebih 96 orang tewas akibat insiden tersebut, dan setelah terjadi insiden di Hillsborough itu beragam aturan ketat akhirnya ya. Ini menjadi pengendalian massa diterapkan dan tribun bagi supporter berdiri dihilangkan di stadion-stadion Inggris. Jadi, karena tadi masih ada ya? Tadi masih ada, dan konsep pengendalian massa jadi lebih detail setelah itu. Karena itu kan Hillsborough, penggemar Liverpool menyebutnya adalah Justice for 96, korban 96 orang, keadilan untuk 96 orang. Karena biasanya kalau kejadian kayak gini yang disalahin fans, waktu itu yang disalahin adalah 96 fans yang menjadi korban gitu. Sampai akhirnya beberapa tahun lalu pengadilan Inggris membuat keputusan baru lah bahwa kesalahannya ini tidak hanya di fans. Gitu, pastinya Justice ada di for semua, 96 itu. ada di semua pihak lah ya. Betul, Liverpool 2 kali tragedi. Waktu satu lagi pas bertemu Juventus di Piala Champions tuh ada juga cerita kayak gitu sebenarnya. Saking fansnya semangat banget. You never walk alone. Oh, you'll never walk alone. Anyway, kejadian selanjutnya ini terjadi di Kathmandu, negara Nepal. Insiden ini terjadi pada tanggal 12 Maret 1988. Waktu itu laga antara klub Janakpur Cigarette Factory melawan klub Liberation Army. Dan hal ini terjadi karena adanya tiupan angin kencang dan juga hujan es yang mengakibatkan para supporter panik menyelamatkan diri. Akibatnya 93 orang meninggal dunia karena terinjak-injak. Iya gitu ya, tuh maksudnya kita hanya mengingatkan kembali tragedi-tragedi serupa seperti di Kanjuruhan, Malang. Cuman mungkin jumlah korbannya masih lebih sedikit ya gitu. Ini banyak yang ini kok, maksudnya kejadian-kejadian kayak gitu banyak, ada listnya. Ada 20 kejadian besar gitu. Kalau nggak salah Liverpool masuk 2 tuh. Masuk 2 kejadian dan emang biasanya tuh ya pergesekan antara fans dengan infrastruktur. Waktu itu juga Liverpool ada, waktu itu lagi Piala Champions melawan tim dari Italia, Juventus, nggak salah tahun 1985. Karena terlalu penuh, akhirnya salah satu tribun ada yang jatuh. Ngeri banget gitu, ya. meninggal 30 orang kalau Jadi nggak salah. memang banyak faktor ya? Banyak faktor, dan banyak rata-rata itu pergesekan antara supporter dengan infrastruktur. Kan kalau infrastrukturnya mumpuni gitu, pintu keluar terbuka sangat lebar misalnya, kan tidak sebanyak itu korbannya. Ya tapi ini bukan prestasi ya guys, bukan. ada di peringkat kedua langsung di dunia. Ini prestasi buruk. Ini prestasi buruk banget gitu, bahkan miris kita mendengarnya gitu. Semoga ini menjadi yang pertama dan terakhir. Yang sebanyak ini ya. Karena kalau di Indonesia tuh tiap 2 tahun sekali pasti ada. Asal kamu tahu aja Liga 1 jalan 2022 ini, itu udah ada beberapa, sebelumnya udah ada 5 apa kalau nggak salah. Gitu. Ya, ada beberapa korban juga gitu. Ya semoga after ini kita menjadi lebih belajar lagi ke depannya, kita menjadi fans yang lebih pintar ke depannya gitu, lebih dewasa lagi menyikapi tentang pertandingan sepak bola kayak tadi yang kita udah spill di awal kata-kata gitu kan. Nyawa kalian tuh nggak sebanding. Iya, satu nyawa aja nggak sebanding. Satu nyawa aja tuh nggak sebanding. Ini sedikit bahasa, tahun 2020 kan nggak ada apa-apa, 2021 nggak ada pertandingan juga. 2019 itu juga ada korban. Jadi ya, tapi mungkin gak seheboh ini musim. Ya karena cuma 2 orang waktu itu. Ya ini ratusan. Ya gitu, maksud saya gitu tuh kan? tiap berapa musim, tiap 3 tahun. Pasti ada. Gitu. Pasti ada gitu. Ya mudah-mudahan after ini gak ada lagi yang kayak gitu ya. Kita udahlah damai-damai aja lah, enak-enak aja gitu ya. Jangan dibuat ribut aja semuanya gitu, dibuat baik-baik aja. Oke, kita masih akan bahas lagi sebenarnya ini tentang kejadian sepak bola kemarin. Nah, kira-kira kita mau bahas apa? Tetap di Hai Indonesia ya guys. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi masih di Hai Indonesia ya. Yes, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik, dan kita masih dalam suasana berkabung. Gitu. Betul. Kan? Atas kejadian tanggal 1 Oktober kemarin. Tragedi Kanjuruhan. Betul. Gitu, kita kembali lagi nih mau ngebahas sedikit tentang tragedi Kanjuruhan. Kali ini kita mau membahas mengenai ada regulasi dari FIFA. FIFA ini Badan Sepak Bola Internasional. Ada regulasi dari FIFA yang dilanggar dalam tragedi Kanjuruhan kemarin. Jadi peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan
Ini sangat menunjukkan bahwa ada regulasi FIFA yang terlanggar ya, yaitu tentang penggunaan gas air mata oleh petugas keamanan. Jadi dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation di poin 19, ini dijelaskan bahwa petugas keamanan dilarang menggunakan senjata api ataupun gas untuk mengendalikan kerumunan. Ini tepatnya itu adalah dilarang membawa masuk ke stadion. Dan ini bahasanya adalah consider, jadi mempertimbangkan. Ya kalau mempertimbangkan harusnya nggak dibawa, gitu kan. Ya, ini padahal sudah dilarang ya sebenarnya oleh FIFA, tapi kenapa pihak keamanan tetap menggunakan gas air mata? Ini menjadi satu pertanyaan juga sih sebenarnya. Jadi kalau menurut Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta, penggunaan gas air mata ini terpaksa dilakukan untuk mencegah dan melakukan pengalihan karena memang oknum supporter sudah cukup anarkis pada malam itu ya. Apalagi beberapa oknum tersebut sampai menyerang petugas hingga merusak mobil. Seperti yang kita tadi sudah bilang di segmen 1, oknum supporter yang melakukan kericuhan ini berasal dari supporter Arema FC. Hal ini dikarenakan mereka merasa kecewa karena timnya Arema FC ini kalah gitu dari tim Persebaya. Mereka pun turun ke lapangan dan berusaha mengincar para pemain dari Arema FC untuk melampiaskan kekesalannya. Jadi kira-kira kalau menurut kalian gimana guys tentang hal ini? Iya, sebenarnya yang turun tuh ada 1-2 orang mau komplain ke pemain-pemain, yang ngobrol ke kipernya yang pemain asing gitu. Biasa itu marah-marah, terus udah selesai pelukan, biasanya udah selesai sampai situ. Harusnya sih udah selesai pulang gitu kan. Cuman seperti tadi kita bahas di segmen pertama ya, masalahnya banyak gitu kan. Ya kalau kita udah dari bahas video-video detail, kita udah yang... ngupas pertama loh, masalahnya banyak. Tapi ini jadi sedih banget karena kalau buat Ongis Nade, Singo Edan, sebutan dari Arema gitu kan, it shouldn't be happen gitu. Ini stadion mereka sendiri, stadion kebanggaan mereka sendiri. Isi satu stadion 100% isinya Aremania, fansnya Arema gitu. Jadi harusnya nggak terjadi hal-hal kayak gitu. Iya. Kalau ngeliat dari video-video tadi juga yang beredar kan, seharusnya nggak langsung anarkis kayak gitu ya gitu. Kayak biasalah lempar botol apa segala macem. Nah kalau kita ngomongin soal keamanan di pertandingan sepak bola negara kita ini selalu aja menjadi sorotan ya milenials ya. Kericuhan di pertandingan sepak bola Indonesia itu nggak terjadi 1-2 kali aja, tapi ini sering banget ada kericuhan. Setuju nggak kalau tentang hal ini? Nggak sih, tapi sedikit bahas ya. Ini nggak setuju sama sekali, tapi sedikit bahas aja. Saya pernah nonton wawancara, baru sebulan 2 bulan ini, wawancara bekas pemain yang pernah main di Persija dan pernah main di Persib Bandung. Menurut pendapat dia adalah bedanya apa main di Persib sama di Persija ditanyain. Menurut pendapat dia kalau di Persija kalau kalah ya udah nggak apa-apa besok main yang bagus ya dikasih kesempatan. Tapi kalau dia main di Persib harus menang. Nggak boleh kalah. Kayak doktrinnya tuh lu menang. Sama fans-fansnya menang, ya. Menang. Sama fans-fansnya tuh gitu nggak boleh kalah harus menang. Kalau di Persija itu dikasih kesempatan. Ya maksudnya memang sewajarnya pertandingan kan kita pasti ada menang kalah. Ibaratnya gitu. Jadi kalau di Persija tuh kalau kalah sekali ya udah nggak apa-apa. Ya kalau kalah terus-terusan marah juga. Cuman ya udah nggak apa-apa besok main yang bagus ya gitu. Kalau Persib kayak kalau kalah sekali salah banget. Iya. Gitu ibaratnya. Ini kalau kita balik ngomongin mengenai FIFA sendiri, induk sepak bola internasional atau induk sepak bola dunia sebenarnya udah menerapkan berbagai prosedur keselamatan dan juga keamanan untuk sebuah pertandingan. FIFA ini menyebutkan seenggaknya tuh harus ada 3 elemen dalam prosedur keamanan pertandingan, yaitu yang pertama kepolisian nasional, penasehat senior keamanan nasional, dan yang ketiga adalah petugas keamanan yang ditempatkan di area dan di dalam stadion. Nah, ketiga elemen tersebut seharusnya saling bekerja sama. Kalau petugas keamanan di stadion, kalau kita nonton di luar negeri, itu biasanya mereka berdiri menghadap ke penonton. Kita enggak, menghadap ke lapangan pertandingan. Iya. Rata-rata kayak gitu. Iya, mungkin beda ya. Tapi guys, kalau kita berbicara tentang negara yang memiliki pengamanan terbaik di pertandingan sepak bola, bisa dibilang sih memang Inggris bisa jadi juaranya ya. Gitu kenapa? Padahal Inggris kan dikenal punya banyak pendukung fanatik yang sering membuat kerusuhan juga pada pertandingan sepak bola. Bahkan ya ini tercatat di tahun 1985, klub-klub sepak bola Inggris sempat loh dihukum tidak boleh berlaga di kompetisi antar klub Eropa selama 5 tahun karena tingkah supporter mereka yang anarkis sehingga menyebabkan 39 orang tewas dan 600 orang lebih luka-luka. Ya, itu dari pertandingan Liverpool melawan Juventus yang tadi saya ceritakan. Oke, dan bercermin dari hal tersebut, di negara Inggris pun berusaha membenahi kesalahan mereka dengan menerapkan peraturan pengamanan pada pertandingan-pertandingan sepak bola ya, yang tujuannya adalah untuk meminimalisir aksi-aksi kekerasan.
entah itu di dalam maupun di luar stadion, pokoknya semuanya diurusin. Ya, salah satu peraturan yang ditetapkan oleh Inggris yaitu Safety Advisory Group atau SAG, dan anggota SAG terdiri dari perwakilan klub sepak bola, kepolisian setempat, pemadam kebakaran, layanan ambulans, dan pemerintah sipil setempat juga menjadi anggotanya. Nah, pihak-pihak tersebut nantinya akan membahas segala resiko yang mungkin muncul. Selain itu, SAG juga harus bisa menjamin keamanan dan mengantisipasi kalau-kalau nih terjadi kerusuhan saat pertandingan sepak bola gitu. Yes, jadi meskipun kalau kita ngebahas tentang supporter sepak bola Inggris yang disebut hooligan ini cenderung anarkis dan fanatik, tapi pihak keamanan Inggris tetap bisa menerapkan sistem keamanan yang baik. Jadi mereka tuh bisa deh meminimalisir atau mencegah terjadinya bentrokan di pertandingan sepak bola. Ini kalau ngebahas keamanan pertandingan sepak bola di Indonesia, bisa kayak Inggris atau bisa lebih baik dari Inggris nggak ya gitu ya. Sebenarnya tuh kita udah lumayan bagus. Salah satu yang lumayan bagus yang saya pernah bahas juga ke Nuka adalah Persija. Persija itu kan sempat nggak punya home base, dia sempat diusir dari Jakarta. Bingung mau latihan di mana? Karena rusuh banget di Jakarta, kalau main di Jakarta ribut mulu, jadi sempat ke Solo. Jadi akibatnya... Sekarang Bekasi juga sering dia. Nah akibatnya sekarang fans-fans Persija, The Jak itu mulai menerapkan hal-hal disiplin. Kayak misalnya kalau datang nih dari, dibikin ring 1, ring 2, ring 3 gitu loh. Datang dari jauh gitu, kalau misalnya nggak ada tiket diusir sama korlapnya, nggak boleh masuk. Bahkan kalau misal di stadion mulai nyanyian rasis ditoyor sama korlapnya. Pakai tangan ditoyor. Saya nggak tahu bahasa ini, ditoyor, dipak, nggak boleh gitu. Itu kan sebenarnya melanggar hukum juga, cuman nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Toyor, ngomong apa tadi, nyanyi apa tadi, ditoyor. Dan itu sudah mulai dilakukan juga oleh bonek. Kemarin ada video bonek lempar air mineral ke dalam stadion, itu juga digas oleh bonek lainnya. Disamperin oleh 3 orang deket, ngapain tadi lempar-lempar, buat apa, nanti kita kena denda gitu loh. Sebenarnya sudah mulai ke arah sana meskipun masih lambat banget, tapi udah mulai ke arah sana. Seenggaknya sekarang kalau di beberapa klub tuh udah mulai menerapkan kalau no tiket no game, jangan nungguin jebolan terus masuk. Jebolan itu adalah pintu stadion dibuka, jadi fans-fans yang nggak punya tiket bisa masuk. Gitu. Sekarang udah mulai diterapkan, kalau dari jauh udah nggak ada tiket, udah pulang, nggak boleh nonton, mau ngapain lagi gitu. Ya iyalah, gitu kan. Banyak yang nggak ada tiket, datang aja kali aja nanti 30 bisa menit masuk, sebelumnya iya. dibuka biar kita bisa masuk gitu. Iya. Nah inilah ya, harus ketat seperti itu gitu. Sebenarnya meminimalisir jadinya kerusuhan. Sebenarnya sih balik ke kedewasaan juga, dan yang kalau ngomong kedewasaan saya sedih banget kemarin kalau ngelihat list yang meninggal usianya muda banget. Aduh, itu masih bener-bener anak-anak remaja. Muda, belasan rata-rata, sampai di bawah 25 iya, loh. Betul. Mayoritasnya. Bahkan ada yang masih pihak kepolisian tuh tidak menemukan kartu identitas karena memang belum punya. Di bawah umur. Iya, masih di bawah umur. Ada balita gitu. juga. Jadi iya, makanya banyak yang muda banget. tidak punya identitas itu kan difoto satu-satu, dan keesokan paginya keluarga yang sekiranya memang anaknya nggak pulang, belum pulang, jemput, merasa lihat di kantor rumah sakit itu tuh ada foto-foto korban-korban jiwa gitu, sampai segitunya. Karena kan berarti banyak yang masih di bawah umur tapi gitu. Sedikit ngebahas juga bahwa pertandingan sepak bola terutama di kota-kota kecil gitu ya, itu adalah hiburan yang sangat mewah. Jangan ngelarang kita nonton bola juga. Itu sebenarnya tidak melarang. Itu hiburan yang sangat mewah. Berpuluh-puluh kilometer naik motor sampai ngetuk truk. Ngetuk tuh maksudnya charter ya, atau numpang truk gitu. Arah mana lah, asal naik ke baknya gitu, kayak zaman saya sekolah. Itu hal yang sangat bahagia banget, itu hiburan mewah banget gitu loh. Semua lini tuh suka dan cinta dengan sepak bola gitu. Kita tidak ada yang melarang untuk menyaksikan sepak bola, tapi maksudnya kita hanya berpesan jadilah fans dan penonton yang dewasa gitu. Dewasa di sini maksudnya apa? Terima kalau klub kesayangan kalian mungkin harus kalah hari itu atau menang hari itu gitu. Karena kan namanya pertandingan, apapun olahraga, sepak bola atau yang lain pasti ada kalah dan menang. Tapi ngebahas sedikit juga sih, bahwa sedikit lagi nih saya bahas terakhir, saya janji terakhir. Ternyata salah satu solusi kalau lagi kerusuhan kayak gitu dari yang saya baca-baca adalah jangan langsung ke pintu keluar ya. Tunggu aja dulu duduk aja dulu lah. Ternyata solusinya meskipun ada asap yang mengganggu, tapi ternyata karena saya juga baru tahu, ternyata dari beberapa cerita yang saya baca adalah mereka yang selamat adalah mereka yang nggak kemana-mana. Iya, duduk aja dulu, tunggu sampai nanti agak sepi. Mereka yang baru turun
ketika mereka yakin sudah benar-benar Cuman aman. mungkin gini, karena kan kebanyakan Panik karena ya, masih mungkin muda. tembakan gas air mata itu membabi Panik buta pasti. ke dalam tribun. Jadi orang yang udah mulai sesak nafas tuh mungkin panik. Gimana caranya menyelamatkan diri biar nggak kena gas air mata lebih banyak lagi. Iya, makanya bahasa saya gitu. tadi ternyata yang paling benar diam Duduk, di tempat aja. ya. Dan kalau buat saya pribadi sih hal ini efek ke saya pribadi banget karena saya dari tahun 2019 udah bilang sama istri saya, tahun depan 2020 tuh mau ada Piala Dunia Under 20 di Indonesia. Kita nonton yuk di Piala Dunia loh. Meskipun di bawah usia 20 kita nonton. Kemarin saya tanya, tahun depan 2023 Piala Dunia jadi loh. Jadi nonton nggak? Nggak usah. Sedih jadinya. Gagal deh nonton bola. Padahal pengen saya mau bawa istri saya, ini seru tau. Mungkin beda kali ya kalau Nonton nanti serbaguna. Piala Dunia, apalagi after kejadian ini saya yakin sih kedepannya pengamanan dan seluruh panitia yang terlibat akan jauh lebih berhati-hati lagi tapi dalam tetep mengamankan. aja. Maksud saya gini loh, kalau istri udah ngomong kan lo mau nggak mau, ya udah gitu. Maksud saya, ini saya bukan menggurui, tapi pernikahan itu intinya adalah 10% kepemimpinan suami dan 90% manggut aja sama istri. Beneran. Iya, iya. Iya, Bapak. Iya. Iya, iya Bu gitu Yang ibaratnya. sudah berumah tangga ya. Ya, jadi lebih paham. Saya sih nggak paham. Manggut-manggut aja sama istri, itu udah oke. cara paling bener. Oh, iya, daripada ribut ya, piring semua pecah, gelas pecah. Jadi, iya. Oke. Udah gitu aja. Iya. Tapi untuk kerusuhan kita tidak iya Nggak, aja. nggak. Ini kita sekali lagi turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ucapkan ya berduka cita untuk seluruh keluarga Ya, yang dan ditinggalkan. semoga nggak ada kejadian kayak gini lagi ya. Betul, gitu kan. Ini pelajaran buat kita semua, nggak hanya satu panitia atau siapa menyalahkan siapa, tapi salah dari seluruh penyelenggara bisa dibilang. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada Stakeholder, lagi. semua Betul, stakeholder. ya. Oke, kita masih akan bahas nanti tentang berita-berita lain, informasi lain, cerita lain, bahkan atau tips gitu kita akan kasih ke kalian. Tapi kita harus break dulu sebentar Jadi seperti jangan biasa. kemana-mana ya, selain satu ini tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.